Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar minggu ini? Pasti baik-baik aja dong. Kabarnya juga baik. Iya, baik-baik kayak Baik dong pastinya. Kak Ranti gimana? baik sih. Ya, oke. Oke, sekarang kita mau bahas sekolah minggu kita ya. Udah pada semangat dong sekolah minggunya? Pasti. Sekarang kita mulai dengan lagu pertama, yaitu Allah yang terbaik. Pada tahu dong? Yuk. Kayak tepuk tangan boleh ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, lurus tanah dan selamanya. Ada kuasa dalam namanya. Yesus tuh luar biasa. Nyanyi dari awal lagi ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, lurus sekarang dan selamanya. Adakah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi. Yesusku luar biasa. Nah, sekarang kita mau doa pembukaan nih Kak Bayu. Iya. Buat petugasnya, silakan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah selalu menyertai dan memberkati kami. Pada hari ini kami ingin melakukan ibadah, sertai dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Berkatilah juga supaya nantinya firman-Mu bisa kami pahami dan bisa kami laksanakan di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Itulah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Iya, terima kasih sudah memimpin dalam doa pembukaan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau nyanyi satu lagu lagi nih. Lagu Yang apa, bahasa Kak Bayu? Inggris kira-kira apa ya? Apa ya? Broken? Broken Vessels boleh tuh. Nah. Yang Amazing Grace, how Amazing sweet the Grace. sound. Gitu. Ini. Ayo itu aja ya. Ayo, kita nyanyi itu ya teman-teman. Broken Vessels. All these pieces. All these pieces broken and stretched in mercy gathered, mended and whole, empty-handed.
all the pieces. These pieces broken and scattered, mercy gathered, mended and whole. Empty-handed, but not forsaken. I've been set free. Say, I've been set free. I've been set free. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can sing God. Oh, I can see the love in your eyes. Letting yourself down, dancing on the broken Untuk Kapris, silakan untuk firmannya. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Sehat semua ya, berkat Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang senantiasa mengasihi kami, memelihara hidup kami, yang kami puji, kami sembah dalam Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih, ampunilah akan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Father, forgive them, for they know not what they do. My God, why have you forsaken me?
finished. Father, into your hands I commit my spirit. Firman Tuhan pada saat ini kita ambil dari Mazmur 22 ayat 22 sampai 32. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di hadapan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhan yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan tentang film tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yang kita bisa merasakan bagaimana sakitnya Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa dunia, dan itu demi keselamatan manusia yang sangat dicintainya. Tuhan Yesus memberikan nyawanya buat kita semua supaya kita layak, supaya kita bisa hidup di hadapan Tuhan, kita beroleh kehidupan yang kekal. Nah, itu pergumulan Tuhan Yesus yang mana pada Mazmur 22 ini sebenarnya kalau kita mau tarik ke belakang, itu kita tidak bisa pisahkan dari ayat yang tadi telah kita baca. Ini berjudul Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Nah, ini ada suatu pergumulan Raja Daud yang di dalam kehidupannya itu juga Raja Daud merasa berat di dalam menghadapi
pergumulannya. Dia merasa bahwa Tuhan kok meninggalkan dia. Dia minta tolong, sepertinya nggak ada pertolongan. Seperti saat Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, Tuhan merasa juga bergumul dengan segala rasa, dengan segala beban yang begitu berat menghipit Tuhan. Dan Tuhan Yesus bilang sama Bapa, Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau tinggalkan aku. Nah, di dalam menghadapi pergumulan itu kita biasa merasakan bagaimana beratnya pergumulan itu. Nah, kita bisa memahami akan besarnya kasih Tuhan di atas kayu salib, apalagi kita saat ini menghayati masa-masa Prapaskah. Mari kita bersama-sama adik-adik kita mengadakan waktu yang intim pada Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan itu kita bisa merasakannya kembali, kita bisa melihat ke belakang, dan inilah kasih yang agung yang telah Tuhan Yesus berikan bagi kita. Dan ini adalah anugerah yang terbesar bagi kehidupan kita, dan kita wajib untuk senantiasa menghargai dan tidak menukar dengan hal-hal yang lain, karena inilah harta yang sesungguhnya. Kembali pada hidup kita, bahwa Raja Daud ini setelah merasakan pergumulan itu, dia tidak menyerah, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia minta supaya Tuhan jangan menjauh daripadanya, dan dia berjuang bersama Tuhan. Dan bersama Tuhan Raja Daud menang. Akhirnya dia merasakan bahwa dengan Tuhan dia cakap menanggung segala pergumulan. Raja Daud itu percaya bahwa Tuhanlah kekuatan Raja Daud. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga pasti merasakan setiap kita mempunyai beban pergumulan masing-masing yang tidak sama. Tapi mari kita berkaca, kita belajar dari Raja Daud bahwa hanya Tuhanlah kekuatan kita, dan pasti kita akan dimampukan untuk menanggung permasalahan kita, bisa menyelesaikan dengan baik, asal kita senantiasa minta pertolongan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi kita senantiasa mohon tuntunan Tuhan seperti Raja Daud. Di dalam pergumulan ini akhirnya Raja Daud menang, dan kita yakin kita juga akan menang bersama Tuhan. Adik-adik, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu senantiasa baik kepada kita waktu demi waktu, setiap saat baik, dan tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana kita tidak bersyukur, bagaimana kita bisa melupakan akan kasih Tuhan yang begitu besar, pertolongan sampai saat ini, umur kita sampai hari ini, Tuhan masih mengizinkan kita ada sebagaimana kita ada. Dan mari kita bersama-sama berjuang bersama Tuhan menghadapi segala permasalahan kehidupan ini, dan kita yakin kita akan menang. Di dalam firman Tuhan ada tertulis kita lebih daripada pemenang. Kita adalah pemenang-pemenang bersama Tuhan. Raja Daud begitu merasakan pimpinan Tuhan. Karena apa? Dia senantiasa melibatkan Tuhan
di dalam kehidupannya, dan dia bergaul intim secara pribadi, bukan sekedar hanya di bibir atau di mulut Raja Daud, tetapi benar-benar dari hati yang paling dalam. Ayat 27 kita bisa melihat, ya, kita bisa membaca. Mari, orang yang rendah hati akan makan dengan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Kita diberikan Tuhan hati, dan ini adalah yang dilihat Tuhan, hati. Manusia melihat yang di permukaan, tetapi Tuhan melihat hati, dan ini adalah suatu pemberian yang perlu kita jaga dan kita kembangkan hubungan kita yang dekat, yang intim bersama Tuhan secara pribadi seperti Raja Daud. Kita senantiasa mencari Tuhan, jangan lelah, jangan capek mencari Tuhan, karena itu tidak sia-sia. Itu akan membuat kita kuat dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi pergumulan, dan bersama Tuhan yang mempunyai kerajaan, yang memerintah atas segala bangsa yang ada di dunia ini, yang mulia, yang kuat, kita akan keluar jadi pemenang. Dan ini kita yakini, kita imani. Jangan bimbang dan jangan ragu. Sebagai remaja, adik-adik, kita bisa melihat semuanya karya Tuhan di dunia ini. Kita bisa melihat ciptaan Tuhan yang begitu indah, yang begitu luar biasa, tak tertandingi dengan buatan manusia. Itu begitu indah. Adik-adik bisa menghayati, melihat bintang-bintang, bisa melihat matahari yang senantiasa memberikan sinarnya, dan ciptaan Tuhan yang lain. Kalau kita mau merenungkan, sungguh luar biasa. Bagaimana? Mari kita melalui Raja Daud ini, mari kita memahami bahwa kita wajib dan perlu senantiasa bersyukur. Bersyukur adalah hal yang Tuhan suka. Berterima kasih, memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita, itu akan lahir jikalau hati kita ini benar-benar merasakan kasih Tuhan yang indah itu, yang luar biasa itu. Bukan cerita orang lain, tetapi karena kita ini merasakan dan mengalaminya sendiri, seperti Raja Daud. Dan Tuhan ingin kita sebagai anak-anak remaja, seperti Raja Daud yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Dia senantiasa membawa masalahnya, pergumulannya ini kepada Tuhan, tidak membawa permasalahannya ini kepada manusia. Tetapi Raja Daud membawa segala pergumulan yang begitu berat yang menghimpitnya, dia senantiasa mengandalkan Tuhan. Setiap kita adik-adik pasti kita mempunyai cerita yang berbeda, mempunyai cerita suka dan duka masing-masing. Tetapi yang pasti kita semua percaya bahwa Tuhan itu baik di setiap waktu. Jangan ragu. Jadi kita senantiasa mari membawa pergumulan kita sekali lagi hanya kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa Tuhan pasti menolong kita dengan caranya dan tepat waktu.
jangan putus asa kalau doa kita belum terjawab. Tapi kita harus sabar dan harus tetap setia mengikut Tuhan dan juga memuliakan namanya di dalam kehidupan kita masing-masing. Bersama Tuhan pasti ada jalan keluar untuk masalah kita, dan di setiap masalah pasti ada hikmah dan juga pelajaran yang baik untuk kita. Kita akan makin kuat, kita akan makin tegar dan makin bijaksana di dalam menjalani kehidupan. Mari kita, adik-adik semua dan juga Pak Pris, mari kita setia beribadah kepada Tuhan dan terus memasyurkan nama Tuhan melalui kehidupan keseharian kita. Kasih Tuhan tidak terbatas, kasih Tuhan tak terperi. Dan di masa Paskah ini, mari kita semakin dalam menghayati kasih-Nya yang agung dan besar itu. Dan ini kita tanamkan di dalam hati kita. Kita mohon kepada Tuhan untuk senantiasa kuat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, dan kita mohon pertolongannya untuk setiap langkah-langkah kita hari lepas hari. Mari kita terus semangat, kita terus setia, terus bersyukur, dan juga kita semangat memasyurkan nama Tuhan selagi kita masih diberi waktu. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami, puji syukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan ini, di mana kami boleh belajar dari Raja Daud untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, untuk senantiasa setia memuji Tuhan, memasyurkan nama Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, dan pimpin langkah kehidupan kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga mohon ampun jikalau ada kekurangan dan kesalahan kami dalam perenungan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dan menyempurnakan. Senantiasa Tuhan berbicara di dalam hati kami, menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat diberikan dengan 2 cara, yaitu pertama, persembahan dapat dikumpulkan ke dalam amplop, lalu pada saatnya kita bertemu di gereja, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Cara yang kedua, persembahan dapat ditransfer melalui rekening gereja dengan nomor 0740916429 atas nama Gereja Kristen Kanaan. Baik adik-adik, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Kami baru saja mengumpulkan persembahan kami. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, dengan sucikan dan layakkan, agar persembahan kami dapat layak untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, terima kasih sudah semangat mengikuti ibadah hari ini. Dan juga biarlah adik-adik tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga stamina, agar kita tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih firman-Nya Kak Pris. Saat ini kita mau merespon firman Tuhan dengan satu lagu lagi, Bapa Engkau Sungguh Baik. Tapi kita mau membawainnya agak semangat gitu dong, jangan lemes-lemes banget. Oh iya. Bisa nggak? Bisa ya? Aman ya? Oke. Yaudah, yuk. Yap. Ayo. Bapa Engkau Sungguh kita mau udahin dulu. Doa penutup. Oh, doa penutup Iya. benar ya. Oh iya, kita persilahkan aja untuk doa penutup ya. Silakan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Tuhan, terima kasih karena kami bisa mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Kiranya Engkau memberkati kakak-kakak sekolah minggu terus, dan jadikanlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadahnya udah selesai nih. Sekarang kita mau ini. Dulu dong. Kenapa? Kan kita mau nyanyiin lagu selamat ulang tahun untuk Bener, ada yang bulan ini kan ada yang ulang tahun. Iya, betul. bener. Nyanyi itu aja ya. Iya, jadi selamat ulang tahun. Yuk, Sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama buat yang ulang tahun semua yang berani. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap
udah selesai beneran nih? Iya nih. Udah. Kalau gitu kita berarti ada pesan-pesan deh kayaknya deh. Iya. Apa ya? Pesan-pesan corona ini. Kita harus selalu Jaga kesehatan. Kesehatan, betul. Yang paling kurang kesehatan. Dan yang kedua, kebersihan badan kita. Oh iya benar. Terutama jangan lupa untuk selalu Cuci tangan. Dan jangan sering-sering keluar rumah. Iya. Kalau nggak perlu nggak perlu banget. Dan juga Pakai masker. masker kalau keluar dan bawa hand sanitizer. tes dan jaga jarak ya kalau bisa. Jaga jarak. Oke, sampai sini aja ibadah kita hari ini. Sekarang kita Tutup ibadah ini. tutup ibadah. Ya udah. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya ya. Bye.